Di abad ke-16 dan 17, Spanyol pernah membangun kerajaannya ke benua Amerika, Afrika, bahkan Asia. Mereka bisa melakukan hal itu lagi dengan melakukan invasi di dunia olahraga. Atlet negeri Matador silih berganti membuat bendera negaranya berkibar dan lagu kebangsaannya diputar di negara-negara lain. Cetak Gol coba mengulas 5 cabang olahraga yang didominasi oleh atlet Spanyol sebagai berikut. Sepak bola. Siapa yang tidak kenal dengan sepak bola Spanyol, terutama kompetisi kasta tertingginya yakni La Liga. Di La Liga terdapat sejumlah klub raksasa yang langganan ikut dan juara Liga Champions ataupun Europa League. Mulai dari Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, sampai Sevilla. Bahkan klub yang tersukses di Liga Champions masih dipegang oleh Real Madrid, sementara Sevilla jadi klub tersukses di Europa League. Sepanjang sejarah klub, Real Madrid sudah memenangkan 13 trofi Liga Champions. Torehan tersebut jauh mengungguli AC Milan di posisi kedua dengan koleksi 7 trofi. Sedangkan Sevilla sudah mengoleksi 6 trofi Europa League. Ini artinya 2 kali lebih banyak dari perolehan trofi Inter Milan di peringkat kedua. Sevilla juga berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai Europa League musim lalu. Pada tahun 2008 yang lalu, Spanyol naik ke puncak peringkat dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah tim. Spanyol juga jadi negara ke-6 yang menempati peringkat pertama dan jadi negara pertama yang menempati posisi tersebut tanpa menjuarai Piala Dunia. Saat itu, pada tahun 2008, Spanyol memang menjadi juara Piala Eropa. Untuk urusan pemain, Spanyol sudah menelurkan pemain-pemain berbakat seperti Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Sergio Ramos, sampai Carles Puyol. Ketika mereka masih memperkuat timnas Spanyol, skuad La Furia Roja meraih kesuksesan yang besar. Mereka memenangkan 3 trofi tertinggi, yakni 2 trofi Euro dan 1 trofi Piala Dunia dalam 4 tahun berturut-turut. Atas prestasi yang mentereng tersebut, mereka didaulat sebagai skuad timnas terbaik sepanjang masa. Xavi Hernandez dan kawan-kawan juga sukses menjadikan Spanyol sebagai raja sepak bola pada masanya. Walaupun mereka sudah nggak memperkuat timnas Spanyol lagi, negeri Matador punya sederet pemain yang bagus. Mulai dari Rodri, Koke, Alvaro Morata, Marcos Llorente, sampai Ferran Torres yang siap mengulang masa kejayaan itu. MotoGP. MotoGP diisi oleh sederet pembalap asal Spanyol. Negeri Matador bahkan mencatatkan 9 pembalap dari total 22 kontestan yang berlaga di tahun ini. Itu berarti hampir 40% peserta MotoGP adalah atlet Spanyol. Mulai dari Marc Marquez dan Alex Marquez di Honda Repsol, Maverick Vinales di Yamaha Monster Energy, sampai Alex Rins dan Joan Mir di Suzuki X-Star. Sebelumnya ada nama beken lain seperti Jorge Lorenzo, Marc Marquez, balap top asal Spanyol yang pernah keluar sebagai juara dunia. Seiring berjalannya waktu, Spanyol terus produktif dalam mencetak pembalap dunia. Bahkan Spanyol tak bosan untuk mendominasi podium kelas utama. Salah satu yang paling tersukses ialah Marc Marquez, pembalap muda dengan sederet rekor. Saat Marc Marquez menjalani balapan debut di MotoGP, semua orang mengetahui kalau dia punya talenta istimewa. Datang dengan modal gelar juara Moto3 dan Moto2, dia langsung menarik perhatian dengan memenangi balapan keduanya di ajang MotoGP. Start dari pole belakang, Marquez tampil dominan sampai jadi juara pertama. Setelah itu, berbagai rekor pun diukirnya di ajang MotoGP. Dia menjadi pembalap termuda yang menukangi balapan di kelas Premier, serta jadi juara dunia termuda pada kelas Premier pada usia 20 tahun. Total pembalap berjuluk Baby Alien itu setelah mengoleksi 3 titel juara MotoGP saat usianya baru 24 tahun. Tenis.
Rafael Nadal adalah putra kebanggaan dari Spanyol yang berjaya di bidang tenis. Menyimak perjalanan Nadal berarti menyimak sebuah perjuangan keras. Di awal kemunculannya, Nadal cuma dianggap sebagai spesialis lapangan tanah liat. Raja lapangan tanah liat membuat namanya masuk ke dalam daftar petenis terbaik dunia. Terakhir kali Nadal menyandang petenis nomor 1 dunia pada Oktober 2013 sampai Juni 2014. Nggak cuma gelar individu, Nadal juga mengantarkan Spanyol menjuarai Davis Cup sebanyak 4 kali. Nadal dianugerahi penghargaan tertinggi olahraga Spanyol setelah meraih gelar Prancis terbuka yang ke-13-nya dan Grand Slam ke-20. Petenis berusia 34 tahun itu baru menjuarai kompetisi Roland Garros. Hasil tersebut membuat Nadal sejajar dengan Roger Federer sebagai juara Grand Slam yang terbanyak. Prestasi itu membuat pemerintah Spanyol memberikan Nadal penghargaan Grand Cross of the Royal Order of Sporting Merit. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Spanyol di bidang olahraga. Penerima penghargaan terakhir dalam bidang ini adalah pemain golf Steve Ballesteros, bersama dengan legenda Real Madrid Alfredo Di Stefano. Ada juga pemenang Piala Dunia 2010, Xavi Hernandez, Iker Casillas, dan Andres Iniesta. F1. Di cabang Formula One ada Fernando Alonso yang muncul sebagai pembalap muda terbaik pada masanya. Di tahun 2010 pun Alonso masih berupaya merebut kembali supremasinya. Waktu itu Alonso tercecer di luar 3 besar namun dengan seri yang masih tersisa banyak. Tapi Alonso berhasil tampil gemilang bersama timnya Ferrari. Alonso sempat turun di ajang Formula One pada rentang musim 2001 sampai 2018 kecuali tahun 2002. Dia juga pernah jadi juara dunia termuda sepanjang sejarah F1 saat merebut gelar tahun 2005. Waktu itu Alonso memenangkannya dalam usia 24 tahun dan 59 hari, sehingga memecahkan rekor yang sudah berumur 33 tahun milik Emerson Fittipaldi. Sebelumnya, Fittipaldi memenangkan gelar juara dunia musim 1972 dengan umur 25 tahun 273 hari. Rekor Alonso tersebut dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada musim balap 2008 dan dipecahkan lagi oleh Sebastian Vettel di musim 2010. Di sisi lain, Alonso juga sempat jadi pembalap termuda yang pernah menjuarai Grand Prix dan meraih pole position. Bulu tangkis. Bulu tangkis sebenarnya bukan olahraga yang terpopuler di Spanyol. Namun yang unik di sini adalah atlet Spanyol yang menjadi pebulu tangkis yakni Carolina Marin. Meski bulu tangkis tidak sepopuler negeri Matador, tapi hal ini tidak membuat Marin mundur. Marin justru mencatat sejarah dengan jadi pebulu tangkis Spanyol pertama yang meraih gelar juara dunia dan Olimpiade 2016 yang lalu. Marin juga jadi pebulu tangkis termuda yang memenangkan ajang BWF World Championship. Dia memenangkannya pada tahun 2014 yang lalu. Pebulu tangkis kidal yang terkenal dengan teriakannya ini juga jadi pebulu tangkis Spanyol pertama yang bisa memenangkan ajang kejuaraan bulu tangkis tertua yakni All England pada tahun 2015. Marin sendiri merupakan pebulu tangkis Spanyol pertama yang menduduki peringkat 1 dunia. Tapi sayang pada tahun 2016 posisinya di BWF tergusur ke peringkat kedua di bawah pebulu tangkis asal Cina Taipei, Tai Tzu-ying. Dengan adanya Carolina Marin, bulu tangkis mulai terkenal di Eropa. Bahkan rencananya ada banyak atlet bulu tangkis yang berasal dari Spanyol untuk menyusul kesuksesannya. Itulah sejumlah cabang olahraga yang pernah diperkuat oleh atlet hebat asal Spanyol. Hal ini menunjukkan kalau negeri Matador nggak cuma hebat di bidang sepak bola saja.